Aduh, dipecat lagi. Ini sudah ketiga kalinya kantongku lebih kosong dari wajah miskin sampai tak punya apa-apa. Gimana caranya biar kaya? Terdeteksi host dengan keinginan kuat akan kekayaan. Sistem aktif. Apa-apaan ini? Halo, host Liu Wei. Misi utama. Ditendang keras oleh wanita terkaya kota ini, Shen Lan. Setelah selesai, Anda langsung jadi orang terkaya dunia. Hah, pasti halusinasi karena kelaparan. Mana ada cuma ditendang langsung jadi orang terkaya. Bukan halusinasi. Akan memulai verifikasi keuntungan. Host, bersiaplah. Hei, sudah berapa bulan ini? Belum bayar sewa? Kalau tak punya uang, cepat kemas barang dan pergi. Kak, beri aku waktu 2 hari lagi. 2 hari lagi aku pasti punya uang. Misi sementara. Memprovokasi tuan rumah perempuan. Menerima tendangan keras darinya. Hadiah 1 juta. Lagi pula ini cuma mimpi. Coba saja. Kak, aku sudah lama tinggal di sini. Masuk akal, rumah ini harusnya setengah milikku. Lagi pula, rumahmu catnya mengelupas dan bocor. Sudah seharusnya jadi kompensasiku. Kamu gila ya? Nyewa rumah nggak mau bayar, malu nggak sih? Kak, tendangannya enak banget. Tendang lagi dong. Gila banget. Bukan transfernya. Kok cuma sekali? Verifikasi pertama selesai. Reward misi sementara cuma sekali. Harus selesaikan misi utama buat dapat reward. Cuma ditendang wanita terkaya kota ini kan? Ini mah gampang. Aturannya, dia harus rela nendang kamu. Tapi dilarang pelecehan seksual atau tindakan ilegal buat capai tujuan. Juga jangan bocorin aturan ini. Kok banyak banget aturannya? Langsung suruh dia nendang, kan selesai. Makin besar untung, makin banyak batasannya. Mau kaya, harus ikut aturan. Gampang, cuma ditendang sekali. Aku punya banyak cara buat dia nendang aku. Kebetulan lagi cari cara deketin Shen Lan. Masuk vilanya dulu aja. Lan, Syawang kerjanya teliti. Lihat nih mejanya, bersih banget sampai bisa ngepantulin bayangan. Kalau ibu suka, ya ditahan aja. Ada lagi pelamar kebersihan. Anak muda ini tampangnya lumayan. Masih muda, mau kerja jadi tukang bersih-bersih? Hah, tukang bersih-bersih kenapa? Semua cari makan dengan kemampuan sendiri, tak memalukan. Oke, coba dulu bersihkan kacanya. Jangan sampai ada sidik jari. Ngepel kaca, bagus. Aku paling jago ngepel kaca. Ngepel kaca. Hei kamu, berhenti. Kurang ajar sekali. Hehe, aku memang kurang ajar. Gimana kesal? Kalau kesal, tendang aku. Kamu... Maaf, ini cuma kebetulan. Jangan jatuh cinta padaku. Kita tak mungkin. Aku suruh dia tendang. Dasar orang bodoh. Sudah bikin majikan marah. Kerjaan ini pasti jadi milikku. Gimana? Apa aku terlihat sangat menjengkelkan? Kalau merasa kesal, tendang aku. Kalau tidak, aku lanjut ngepel kaca. Ngepel kaca. Kurang ajar sekali. Sudah mau marah, cepat tendang aku. Ini dia. Cepat tendang aku keras-keras. Lumayan menarik. Lompatannya bagus. Kamu boleh tinggal. Wah, orang kaya biasanya sabar ya. Ini tidak sesuai dengan yang kubayangkan. Anakku, dia sangat tidak hormat pada kita. Kamu malah memujinya. Ibu, keluarga kita sedikit orangnya. Terlalu sepi dan kaku. Petugas kebersihan yang semeriah ini sangat langka. Mulai sekarang kamu diterima. Bertanggung jawab atas kebersihan harian villa. Bukankah kamu melamar jadi petugas kebersihan? Ya, tapi aku tidak mau kerja fisik. Kalau begitu, kamu tidak mau kerja fisik? Jadilah supir pribadiku saja. Aku tidak bisa menyetir. Lalu kamu bisa apa? Aku bisa membersihkan kaca. Membersihkan kaca, bersihkan. Sayang kecil, keluar dari sini. Baru mulai kerja sudah pilih-pilih. Kurang ajar sekali.
Kamu tidak mau bekerja. Tahukah kamu, demi wawancara ini, berapa banyak waktu yang kusia-siakan? Aku paling benci orang yang menyia-nyiakan waktu. Masih ada harapan, tambah lagi bara apinya. Dia pasti tak tahan lagi menendangku. Hah, memangnya apa? Cuma punya uang berbau. Kamu pikir kamu ini ratu yang angkuh? Kalau jago, bersihkan kaca sendiri. Ngapain kami harus melayanimu? Apa yang kamu omongkan? Suruh Nyonya Shen bekerja? Nanti kami petugas kebersihan ini menganggur. Jangan goda aku. Cepat, tendang aku. Kalau tak terima, tendang aku. Kamu tak mau kerja fisik? Kalau begitu, bimbinglah Kak Wang. Kamu jadi petugas kebersihan, membimbing. Kak Wang yang mengerjakan. Ini bisa begitu? Rencanaku kok melenceng? Kak Wang tak keberatan saat bersih-bersih. Ada yang mengawasi? Tak tentu saja tidak. Ada yang membimbing lebih baik. Parfum ini, parfum lavender edisi terbatas dari Prancis. Hanya tersisa 100 botol di dunia, sangat langka. Ingat, saat bersih-bersih harus hati-hati. Tenang Nyonya Shen, saya ingat, pasti tidak disentuh. Baik, saya ke perusahaan dulu. Kak Wang, jangan bersihkan ini dulu. Pergi sapu ruang tamu dulu. Oke siap, saya ambil pel dulu. Parfum edisi terbatas. Hehe. Ya ampun Liu Wei, cepat taruh. Itu barang berharga Bu Shen. Kamu nggak ngerti. Lihat, parfum ini ditumpahkan ke lantai, bisa hilangkan bau, sekaligus bikin wangi. Bagus kan? Kamu gila. Ini Bu Shen larang sentuh. Ini edisi terbatas. Karena edisi terbatas, makin jarang dipakai, makin berharga. Aku cuma tambah nilainya. Omong kosong. Aku yang awasi kamu. Mana mungkin kamu awasi aku? Kalau nanti kamu dipecat, aku bisa tetap di sini. Lantai rumah orang terkaya harus pakai parfum terbaik. Aku udah buat begini. Pasti nanti kamu tendang aku. Baik, ikut Liu Wei. Tapi kalau Bu Shen marah, jangan libatkan aku. Ya sudah, lakukan. Hehe. Kok tinggal segini? Kenapa? Wah, bukan salahku. Bu Shen, Liu Wei, yang dia bilang parfum itu bersihkan noda, jadi dituang ke lantai. Gimana, tercium kan? Wangi sekali kan? Efeknya ini bisa bersihkan noda sekaligus wangi. Hasilnya dijamin memuaskan. Kalian tahu betapa berharganya parfum ini? Coba cium, wangi banget. Ini semua berkat aku. Kamu harus berterima kasih padaku. Sayang sekali parfum mahalmu terbuang. Cepat tendang aku, jangan ditahan-tahan. Nyonya Shen, kurasa dia sengaja. Dia menuang begitu banyak parfum ke lantai. Sela-sela lantainya penuh, sulit dibersihkan. Minyak esensial lavender bisa meresap ke lantai kayu, membentuk lapisan pelindung. Juga bisa cegah serangga. Villa mewah di luar negeri pakai cara ini untuk perawatan. Dari mana kamu tahu itu bisa lindungi lantai kayu? Apa kamu profesional? Aku cuma coba-coba. Mana tahu bisa dipakai untuk ini. Bagus, merek dekorasi rumah perusahaan kami sedang butuh solusi perawatan alami seperti ini. Aku kasih 600.000. Kamu beritahu aku cara perawatannya, detailnya juga. Mulai besok, kamu kerja di departemen dekorasi rumah sebagai direktur teknis, khusus tangani klien kelas atas. Ini bisa diterima. Menuang parfum bisa jadi direktur. Gampang banget cari duit. Kalau tahu begini, ngapain aku repot minta dia nendang? Tapi kalau misi sistem gagal, nyawa bisa melayang lagi. Peringatan, jika dalam 2 minggu Shenlan tak mau menendangmu, host akan dimusnahkan. Dimusnahkan apa maksudnya? Pemusnahan total, tak bisa diselamatkan.
Wah, kejam sekali. Kamu teriak apa? Ada masalah? Nyonya Shen, tidak ada masalah. Cuma saya nggak mau uangmu. Saya juga nggak mau jadi pemimpin apapun. Lihat, saya buang banyak parfummu. Anda harus menghukum saya. Tendang saya saja. Iya, Nyonya Shen, Anda harus menghajarnya orang kayak dia. Kalau nggak dihukum, nanti makin keterlaluan. Diam, perlu kamu ikut bicara. Kamu siap-siap kerja baik-baik. Nyonya Shen terlalu baik ke kamu. Aku iri sekali. Aku lebih iri lagi. Setidaknya kamu sudah ditendang dia. Dasar aneh. Tuan Zhang bawa kontrak hari ini. Kalau kontrak ini gagal, rantai modal perusahaan kita putus. Pak Zhang punya konflik dengan almarhum ayahmu. Hari ini, kamu harus minta maaf dengan tulus kepadanya. Ibu, aku tahu mana yang penting. Pak Zhang biasanya sangat menjaga hubungan. Dia juga sangat peduli dengan gengsi. Nanti saat dia datang, kalian jangan banyak bicara, banyak bekerja, jangan sampai ada kesalahan. Ya, Proyek ini menyangkut hidup mati perusahaan. Jangan ada yang merusak urusanku. hehe, semakin penting semakin baik. Asal urusannya jadi kacau, dia pasti akan menendangku. Selain itu, Pak Zhang ini punya kebersihan yang sangat ekstrim. Nanti saat kamu menyajikan teh untuknya, pakai sarung tangan putih ini. Jangan ada sidik jari di cangkirnya. Iya, siap. Sebenarnya, hal penting seperti ini, biarkan Kak Wang yang lakukan terlalu berisiko. Lebih baik aku saja yang lakukan. Pasti tidak akan salah. Baiklah, nanti kamu hati-hati ya. Iya, Direktur Teknis Liu, terima kasih ya. Aku agak gugup juga. tidak apa-apa. Semua hal kecil. Nanti ada yang membuatmu terkejut. Proyek ini gagal total. Bel pintu berbunyi. Halo Paman Li, silakan duduk. Wah, Shenlan. Semakin cantik ya. Paman Li, silakan duduk. Pak Li, silakan minum. Lumayan paham tata krama ya. Kau ngapain? Oh, Anda tak doyan air? Lagi pula air habis. Berani kau perlakukan aku begini? Hei, aku cuma lihat rambut Anda kering dan kusut dan bercabang. Kulembapkan. Pergi kau dari sini. Badanmu berdebu. Aku bersihkan. Liu Wei, jangan. Hari ini kubunuh kau. Ah, Bos Li. Anak ini gila. Jangan dihiraukan. Minggir. Tahu siapa aku? Aku yang berjaya di dunia. Kau masih pakai celana bolong. Aku hari ini. Bagaimana bisa seseorang terjatuh 2 kali di jalan yang sama? Bodoh. Shenlan, inikah niat baik kalian terhadapku? Masih mau tanda kontrak dan bisnis denganku? Tunggu saja. Tak ada yang bisa lari. Semua harus mati. Tenang. Kau merusak kontrak penting ini. Pasti kau tendang. Memang tak suka dia. Kesal, tendang aku. Sudahlah. Apa? Sudahlah, bukan. Kau tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi perusahaan. Sebenarnya, ini bagus. Kalian gila? Sudah begini bilang bagus? Dulu, Bos Li ini memanfaatkan saat perusahaan kesulitan, mencuri teknologi inti perusahaan kami, lalu buka usaha sendiri. Sekarang dia mau memanfaatkan situasi. Beli perusahaan kami dengan harga murah. Yang lebih keterlaluan, dia malah menyuruhku menikah dengannya. Baru mau bantu perusahaan. Sebenarnya, aku sudah lama tak mau kerja sama dengannya. Perusahaan bagaimanapun tak apa. Tapi tak bisa biarkan putriku malu. Terima kasih ya. Kalau bukan kau, aku tak tahu bagaimana menolaknya. Terima kasih ya anak muda, kalau bukan kau. Kami tak tahu bagaimana keluar dari situasi sulit ini. Aku mana tahu. Aku cuma mau kau tendang aku. Ah, tak apa. Itu, lihat. Urusan sebesar ini ku buat gagal. Bagaimana kalau kau tendang aku saja? Ayo, kau tendang aku, ayo. Nyonya Shen, tendang dia, dia keterlaluan. Diam. Kau pikir kau berhak bicara? Sisa 48 jam, misi utama belum selesai. Program pemusnahan akan diaktifkan. Tidak bisa, harus pakai cara ekstrim. Kali ini harus buat dia aktif menendangku. Lukisan ini peninggalan ayahnya. Aku hancurkan ini. Dia pasti akan menendangku.
Siapa? Shenlan, ini aku. Ada hal penting ingin ku sampaikan. Lihat, ini burung merak betina. Ia memanggil Kuce. Katanya aku mau ke WC. Ternyata kau hancurkan lukisan ayahku. Ini bisa dibilang menghancurkan? Lukisan ini biasa saja. Kutambahkan beberapa goresan. Ini seni. Bagaimana? Setelah kubuat lukisan ini begini, pasti kau marah kan? Ayo, cepat tendang aku. Lalu tidurlah. Sejujurnya, lukisan ini sengaja kuperbuat begini. Tujuannya supaya kau marah. Kenapa kau lakukan ini? Kulakukan ini agar kau marah, lalu menendangku. Kali ini pasti kau tendang aku kan? Merusak peninggalan ayahnya. Pasti dia tak tahan. Sebenarnya harusnya sudah lama kuhancurkan lukisan ini. Karena lukisan inilah, dulu ayahku bertengkar hebat dengan kakekku. Bertahun-tahun mereka tak berbicara. Lalu kakekku meninggal. Ayahku pun akhirnya depresi dan wafat. Setiap lihat lukisan ini, aku sedih. Kau hancurkan itu, justru membantuku melepaskan beban hati. Terima kasih. Ini juga bisa? Sungguh terima kasih. Sudah banyak membantuku. Ayo, ku bantu kau ungkapkan isi hati. Giok liontin ini adalah yang paling disayang ayahku. Katanya nanti harus kuberikan pada orang yang bisa membuatku bahagia. Sekarang kuberikan padamu. Sisa 24 jam, misi utama belum selesai. Akan aktifkan program pemusnahan. Sekarang sudah kembali ke alam. Sekarang sudah kembali ke alam. Bagaimana? Marah kan? Tendang aku. Kamu melemparnya dengan bagus. Bukan, maksudnya melemparnya dengan bagus apa? Setiap kali ingat liontin giok ini, aku ingat ayahku. Aku selalu hidup dalam bayang-bayang ayahku. Sekarang kamu membuangnya. Aku juga bisa membuang segalanya. Kita mulai lagi dari awal. Bukan itu maksudku. Aku cuma ingin kamu menendangku. Yang kamu buang bukan liontin giok, tapi simpul di hatiku. Tidak boleh, pelukan sudah terhitung. Mengganggu, sistem tidak izinkan. Kamu tidak suka aku, banyak orang ingin bersamaku. Aku suka, tendang aku. Kamu begitu nakal. Mana tega aku memukulmu, mana tega menendangmu. Astaga, apa yang harus kulakukan? Aduh, tidak baik. Direktur Lee ini, dia bersekongkol dengan perusahaan lain, merebut semua klien kita. Perusahaan kita hampir tidak bisa bertahan, akan bangkrut. Sungguh keterlaluan. Pasokan dari Bosjang terputus, bahan baku dari Amerika Selatan. Pemasok lagi naik harga seenaknya. Sewa gudang naik setiap hari. Kalau begini terus, tidak sampai 3 hari tutup. Lihat angka-angkanya. Uang di rekening perusahaan, buat gaji karyawan saja tak cukup. Pinjaman bank ditekan belasan kali. Pemasok ngeblokir pintu perusahaan. Bilang kalau tak bayar, bawa spanduk. Apakah perusahaan ayahku yang dibangun susah payah benar-benar hancur di tanganku? Shenlan, kamu begini. Tendang aku. Tendang aku. Semua masalah selesai. Lihat, setelah kau tendang, semua sial hilang. Aku jamin setelah kau tendang, Bosjang pasti tak berani hentikan pasokan. Bank mungkin kasih pinjaman lagi. Cukup tendang sekali, tendang dengan keras. Aku jamin semua masalah selesai. Sudah saatnya begini, kau masih main-main, hanya bikin ribut? Oh ya, aku temui Bos Zhao. Aku mohon padanya.
minta dia bagi barang pada kita. Mungkin harus temani dia minum sampai muntah. Liu Wei, kalau kau benar punya cara, katakan dengan baik. Ratusan karyawan menunggu makan. Benar, tak ada hati lagi untuk ini. Shen Lan, percayalah aku sekali, ya. Cuma sekali, cuma tendangan. Tendang saja, kan selesai. Aku jamin setelah kau tendang Zhang Zong itu, dia pasti tak berani hentikan pasokan. Dan pemasok dari Amerika Selatan itu, mereka pasti mau kerja sama dengan kita. Liu Wei, jangan main-main lagi, ya. Sejak ayahku kena masalah, semua anggota dewan direksi menertawakanku. Sekarang ada masalah ini lagi, benar-benar tak ada hati lagi untuk ikut main-main. Hitungan mundur tinggal 10 jam. Peringatan, host akan dimusnahkan karena tugas terlambat. Waktu tersisa, 10 jam. Jika tendangan sukarela dari Shen Lan tidak didapat, proses penghapusan tak terbalikkan akan dijalankan. Cuma tendang sekali, sesusah itu. Hah? Kau mau aku bantu runtuhkan Shen Lan? Kenapa? Demi uang atau ada masalah pribadi dengan dia? Aku ingin dia membenciku. Membenci sampai ingin menendangku. Membenci sampai setiap lihat aku, langsung ingin tendang pantatku. Anak muda demi uang rela tinggalkan wanita. Sikapmu, aku suka. Katakan, mau imbalan apa? 1/10, 2/10, atau proyek dari perusahaan Shen Lan? Aku, Zhang, orangnya menepati janji. Asal urusan beres, imbalan pasti akan kau dapatkan. Aku tak mau apa-apa. Aku cuma mau dia kalah total. Lalu tendang pantatku sekuatnya. Hah, mudah saja. Bikin dia rugi belum cukup. Utangnya harus bermasalah. Maksudnya? Pernah lihat kontrak pinjaman bunga tinggi ini? Bunga bulanan 200%. Bunga berbunga, kurang 2 bulan. Pasti ku buat dia bangkrut total. Nanti perusahaan Shen Lan seluruhnya milikku. Kau mau apapun bisa. Baik. Aku mau dia kalah total, dia terlalu sombong. Kalau tidak kalah total, dia tak akan menendangku. Ayo. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan? Asal perusahaan Shen Lan milikku, keuntungan takkan kurang untukmu. Cola. Warnanya ini sama saja, minumlah. Bohongi aku dengan ini? Maaf, Shen Lan, aku tak punya pilihan. Kalau tidak, sistem akan hapusku total. Tunggu tugas selesai. Kutu aku sesukamu. Mendadak, kapal kargo di dermaga terbakar. Semua barang hangus. Pemadam sudah padamkan 3 jam. Api belum terkendali, namun diketahui kebakaran ini putuskan pasokan bahan baku seluruh kota. Ini satu-satunya dermaga untuk beli barang pemeriksaan kebakaran baru minggu lalu. Kenapa bisa terbakar? Pasti disengaja. Sepertinya hanya bisa impor dari Eropa. Tapi uang mukanya terlalu besar. Uang yang bisa kita pakai di rekening ini, bahkan untuk uang receh saja tidak cukup. Sekarang bank juga tidak mau kasih pinjaman. Suku bunga pinjaman swasta itu tinggi sekali, bikin bangkrut. Jerih payah ayahmu menabung sedikit-sedikit ini. Masa harus hilang semua? Bu, Dari dulu aku bilang, sekali tendang dari aku masalah selesai. Xiaolan, masih ada waktu, cepat tendang aku. Nanti semuanya akan berjalan lancar. Sekali tendang, nilainya miliaran. Jangan lewatkan kesempatan ini. Cepat pergi dari sini. Kamu jangan bikin ribut di sini. Setiap hari berulah gila-gilaan. Cuma bikin masalah. Jangan ikut campur sembarangan. Aku yang tendang kamu untuk Nona. Terus gimana setelah ditendang? Bukannya katamu setelah ditendang langsung beres? Hah? Sudah ditendang, kamu bisa padamkan api itu? Hah? Kamu bisa bikin barang itu berlabuh? Tendanganmu tidak sah.
Harus Shenlan sendiri yang menendangku. Dia harus marah dan menendangku dari hati yang paling dalam. Liu Wei, kontrak pinjaman bunga tinggi sudah saya kirimkan. Tinggal menunggu tanda tangan Shenlan. Kita hampir berhasil. Perusahaan peminjam ini saya yang buka sendiri. Setelah Shenlan menandatanganinya, perusahaannya akan jadi milikku. Sayang kecil. Lawan aku masih terlalu hijau. Pengingat, villa Anda akan disita besok. Nona Shenlan yang terhormat, perlu saya bantu membereskan barang-barang, misalnya set peralatan teh edisi terbatas Anda itu. Saran saya, bungkus dengan kertas. Sayang sekali kalau sampai pecah. Lagi pula itu peninggalan ayahmu. Mending dipakai jadi pot bunga, tanami tanaman. Sudah kayak gini, masih bicara seenaknya. Kok teganya kamu? Bagus sekali. Perusahaan mau bangkrut. Karyawan mau kehilangan pekerjaan. Usaha seumur hidup ayahku. Kamu benar-benar ingin aku sial. Apa salahku padamu? Bagus, akhirnya kau mau menendangku ya. Nona Shenlan, tolong tendang bokong kiriku dulu, lalu tendang yang kanan. Kuharap kau buat bokong kiriku bengkak sebesar ini. Baru bisa buktikan kau benar-benar marah. Silakan tendang. Kenapa tidak menendang? Sudahlah, ayolah, minumlah air keran. Jangan bersedih di sini. Lagi pula aku tak perlu melayanimu lagi. Semua ini kau yang cari. Kau kira dengan memutus pasokanku lewat Zhang Zong dan memaksaku pinjam dari rentenir, bisa runtuhkan aku? Liu Wei, semua kelakuanmu dengan Zhang Zong, aku tahu. Memang iya lalu. Sekarang kau sudah kehilangan segalanya. Kalau tak suka, tendang aku. Lebih baik kau tendang sekuat tenaga. Sampai aku kesakitan, hatimu juga akan lega. Ayo, tendang. Aktingmu payah sekali. Hei, aku tahu kau sengaja buat Zhang Zong ketahuan. Semua ini kulihat. Catatan arus kas transfer aset Zhang Zong belakangan ini, bukti dia memalsukan kontrak. Foto, dia menyuruh orang membakar. Semua ada padaku. Lihat. Dengan bukti-bukti ini, dia tak bisa lagi sombong. Kamu sudah tahu, Lalu kenapa kau tanda tangani kontrak pinjaman ini, membuat perusahaan terancam? Aku benar-benar tak mengerti. Sebenarnya ada cara lain. Kenapa kau lakukan ini? Ini terlalu berisiko. Sebenarnya kau lebih baik hati dari yang kau tunjukkan. Semua ini kulihat. Sebenarnya aku selalu menunggu. Menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Pak Zhang total. Untung ada kamu. Terima kasih. Selesai. Sekarang benar-benar tak ada kesempatan. Hitungan mundur sistem hampir habis. Gimana nih? Shenlan sudah pertimbangkan. 20 Mei 2020, VIP Kasino Macau, wanita berbaju merah di sampingmu adalah legal entity perusahaan bodongmu, kan? Keesokan harinya jadi asistenmu. Kamu berani retas sistem kasinoku. Ini ilegal. Aku akan melaporkanmu. Oh? Lalu 180 juta yang kau transfer dari luar negeri, keterangannya biaya konsultasi. Entah kau konsultasi tentang cara cuci uang atau cara menipu orang. Oh ya, tangan kananmu gemetar saat tanda tangan. Dan tulisan tangan itu persis sama dengan di kontrak waktu itu. Ternyata semuanya kamu. Katanya mau buat Shenlan benci kamu. Semua itu jebakan. Pak Zhang, jangan marah. Pikiranku sederhana. Aku hanya ingin ditendang. Dan kamu pura-pura putus asa? Kebakaran di dermaga juga ulahmu, kan? Paman Zhang, laporan pemadam bilang, sumber api dari gudangmu. Dan pelaku pembakaranmu telah mengaku setengah jam lalu. Kamu si manis. Untuk menjerumuskanku, aktingmu sangat meyakinkan. Shenlan, andalkan orang gila ini untuk lawanku. Ah,
Aku mau kamu mati. Seseorang di jalan yang sama kok bisa jatuh 3 kali? Paman Zhang, lepaskan. Polisi segera datang. Perusahaanmu akan jadi milikku. Tidak mungkin, aku takkan kalah. Bagaimana aku kalah? Hari ini akuisisi perusahaan Pak Zhang. Bu, besok adakan pesta kemenangan ya. Berkat bantuan pemuda ini. Masih berdiri bodoh di sana? Hitungan mundur terakhir mulai. Jika host tidak dapat tendangan Shenlan dalam 1 jam, program pemusnahan akan aktif. Betul. Aku bantu lawan Shenlan. Aku masih bisa atasi kamu. Ibu, aku ikat dulu kamu. Aduh, Liu Wei, kamu mainnya licik. Semakin lincah. Xiaoliu, Bibi sudah tua. Tak tahan diganggu begitu. Bukan, kalian bertiga. Kamu, dengar ya. Kamu harus tendang aku, atau aku bunuh Sandera. Dia dulu, baru kamu. Baik, bunuh saja. Mereka berdua ini setiap hari di telingaku, bzz, sangat menyebalkan. Kamu, Baik, bunuh saja. Mereka berdua ini setiap hari di telingaku, bzz, sangat menyebalkan. aku bunuh loh. Bunuh saja. Aku bunuh. Aku mohon, tendang aku saja. Atau ku bunuh beneran. Aduh, sudah Xiaoliu, lepaskan kakak. Kakak harus masak. Masak apa? Kalau kamu masak, kalau kamu tidak tendang aku buat ibumu makan masakanku. Aku tidak takut. Mie durianmu yang lalu, aku makan. Ada yang lebih buruk dari itu. Baik, kamu yang bilang. Tunggu saja. Tambahkan cuka, tambahkan bumbu mie instan, tambahkan sedikit cola. Hitam pekat, sup ajaib asam manis pedas. Aku beritahu hari ini harus menendangku, kalau tidak ibumu harus minum ini. Kamu benar-benar minum? Rasanya aneh ya, enak berikan lagi. Aku juga mau coba. Kalian kok baik-baik saja? Kalian tunggu saja. Masih ada yang lebih kejam nanti. Bocah nakal, ini barang yang kusimpan 10 tahun. Kamu sembunyikan untukku. Ambil kembali. Aku beritahu, suruh putrimu segera menendangku. Kalau tidak, aku akan membacakan isi surat ini. Berani kamu. Ya, bacakan saja, biarkan ibuku mengenang masa muda. Nona Shen, di surat ini, ada bisikan ibumu dengan kekasih gelapnya dulu. Kalau kubacakan ibumu akan sangat malu. Tidak apa-apa, bacakan saja. Justru biar ibuku mengenang masa muda. Baiklah, jangan baca. Aku akan mengaku jujur sendiri. Aku yang akan cerita. Dulu ayahmu sedang dinas luar kota. Lalu ada kelas kaligrafi di komunitas. Pak Jo, dia pegang tanganku, ajariku tulis perlahan, ajariku menulis. Aku berpikir dalam hati, andai dia bisa ajariku tiap hari. Lalu, ayahmu pulang. Aku pendam perasaan itu. Bu, tak perlu malu. Kalau suka, katakan saja. Tapi aku merasa bersalah pada ayahmu. Ayahmu sudah tiada bertahun-tahun. Kalau aku cari orang lain, Bu, ayah pasti setuju. Kalau tahu ibu bahagia. Sekarang, lepaskan masa lalu. Benar, Bu. Aku dukung ibu. Tetangga kita, Tante Zhang, dekat dengan Paman Wang
yang suka tari square dance. Mereka sangat mesra. Aku iri sekali. Jangan ikut campur. Sisa 30 menit. Host segera selesaikan misi. Atau program pemusnahan diaktifkan. Liu Wei, terima kasih. Akhirnya ibu ungkapkan isi hati. Dengar, kamu harus daftarkan pernikahan kita sekarang. Kalau tak mau, tendang aku saja. Oke, mana kakak? Sudah siap. Tunggu kamu ngomong. Wah, permen nikah. Sudah disiapkan lama. Semua coklat isi alkohol favoritmu. Aku mau jadi saksi nikah. Waktu tetangga kita nikah, aku juga saksinya. Dapat angpau gede pula. Dengar ya, setelah kita nikah, uang rumah aku yang urus. Bagus, bagus. Wah, dulu waktu itu aku juga gitu. Serahin semua uang ke ayahmu. Pak, nanti barang bersih yang ku beli, aku minta ganti darimu ya. Itu. Kalau sudah nikah, kaos kaki kotorku takkan kucuci. Kamu harus cuciin semua. Wah, aku yang cuci. Dengar ya, aku janji, Pak cuciin kaos kakimu sampai wangi. Hal kecil jangan khawatir. Ada Kak Wang. Kenapa bisa begini? Host tersisa 5 menit. Saran, ambil tindakan ekstrim selesaikan tugas. Lihat apa yang kutemukan. Ku beritahu, kau harus menendangku hari ini. Kalau tidak, kue teh ibumu akan kuhancurkan untuk cuci kaki. Jangan. Itu teh puer koleksiku selama 15 tahun. Satu kotak harganya 28.000. Takut kan? Cepat tendang aku. Tendang saja aku. Nah, cepat tendang dia. Cepat, jangan sampai tehnya terbuang. Teh kadaluarsa macam ini harusnya dibuang. Kalau diminum, bisa merusak lambung. Omong kosong, teh tua justru menyehatkan lambung. Kau tahu apa? Bu, waktu itu sudah kubawa ke ahli gizi untuk diperiksa. Itu sudah berjamur, mengandung aflatoksin. Sudah tidak sehat lagi. Lalu kenapa aku baik-baik saja minum beberapa hari lalu? Kalau sudah sakit, sudah terlambat. Bukan saatnya bahas teh. Tapi serius, aku minum teh nyonya beberapa hari lalu, perutku mulas seharian. Itu karena pencernaanmu lemah. Dengar, kau harus menendangku sekarang. Kumohon. Kalau tidak, teh ini akan kuhancurkan. Hancurkan saja, bagus, bantu ibuku buang sampah. Kok bisa begini? Ini semua kau yang memaksaku. Aku kasih tahu, kau harus tendang aku sekarang. Kalau tidak, aku cium ibumu. Liu Wei mau apa kau? Ini semua kau yang memaksaku. Xiao Liu, jangan bercanda. Kau kira aku mau begini? Ini semua dia yang memaksa. Stop, Liu Wei, jangan sembarangan bercanda seperti ini. Aku cuma mau kau tendang aku sekali. Sesusah itu. Mau tendang atau tidak? Baik, Liu Wei, aku setuju. Aku tendang. Tapi setelah aku tendang kau, kita tidak ada hubungan lagi selamanya. Jangan banyak omong, mau tendang atau tidak. Baik, aku setuju. Tapi hubungan kita sebelumnya benar-benar tidak penting lagi? Pak, cepat diamlah. Kamu jangan lakukan hal bodoh. Xiao Liu, aku selalu menganggapmu seperti anakku. Jangan banyak bicara, cepat tendang. Baik, tapi setelah ditendang, kita tidak ada hubungan lagi. Sekarang kau langsung kerja, bertanggung jawab atas kebersihan harian villa. Tapi aku tidak mau kerja fisik. Lalu kau bisa apa? Aku bisa bersihkan kaca, bersihkan. Loh, sayang kecil, cepat taruh kembali. Ini harta paling berharga Pak Shen. Kamu ngapain sih? Kamu tak suka minum air, lagi pula air di sini sudah habis. Aku suka kamu. Aku hanya tak ingin kehilanganmu. Maaf. Maaf, aku tak bermaksud memaksamu. Aku hampir hilang. Aku tak ingin kau lupakan aku. Ayo, aku siap mengelap kaca. Liu Wei, Waktu habis. Host gagal selesaikan misi utama memulai program pemusnahan. Liu Wei, kamu bicara apa? Aku tahu kamu baik padaku. Aku juga sangat suka padamu. Aku
Kamu bilang apa? Aku suka kamu. Suruhmu selimuti badan baik-baik, kamu malah tak mau dengar. Lihat, sekarang pilek kan? Lalu kemarin bagaimana bisa pakai susu untuk semir sepatu? Itu susu impor. Aku kan lupa. Lagi pula aku suamimu, bukan petugas kebersihan. Hal kecil begini sampai segitunya? Masa tidak segitunya? Kamu lupa aturan rumah? Sepatu kulit harus disemir pakai semir khusus. Susu itu untuk diminum. Istri, matamu cantik saat kau tersenyum. Mulai besok, kamu bertugas bersihkan sepatu tiap hari. Aku sudah bilang ke tante. Besok kamu mulai mencuci. Kenapa aku harus? Di rumah ini, akulah kepala keluarga. Kenapa aku harus bersihkan sepatu? Dahulu ada orang gila, memanggilmu dewa yang diturunkan. Pernah jatuh, badai terkejut, puisi jadi, hantu menangis. Sayang, lihat puisi ini bagaimana? Bagus. Bukan, maksudku, Hmm? kita setuju jadi dingki kan? Lihat ini buat apa? Kamu suka anjing kecil di kompleks kan? Anak sama lucunya dengan anjing kecil. Aku kasihan lihat anjingnya. Bukan, kamu bandingkan anak dengan anjing? Minggu lalu kucing di bawah terjebak di pohon. Siapa yang naik menyelamatkannya? Setelah diselamatkan, dibawa pulang. Kasih kucing itu susu. Lebih teliti dari siapapun. Itu kasihan sesaat saja. Lagi pula, kucing anjing kecil ini sama dengan anak. Itu, kalau anak nangis, terus rewel, repot sekali. Sayang, cepat lihat, aku sakit, terluka. Jangan pura-pura, tante sudah bilang. Kamu cari cara asuh anak di ruang kerja malam. Bahkan mencetak semua resep satu persatu. Kamu juga menggambar bintang di belakang cara membuat hati babi halus. Aku itu bantu rekan kerja cari tahu. Lagi pula anak kecil tidak seperti anjing, tidak bisa selalu nurut. Aku tidak mau. Aku tidak percaya omonganmu. Baiklah. Aku akui kadang aku jalan-jalan di kompleks. Aku dengar anak orang lain memanggil ayahnya. Ayah, aku sangat iri. Aku juga ingin ada yang memanggilku ayah. Panggil aku ayah. Pak, Anda menuangkan makanan anjing ke mesin susu kedelai. Sekarang seluruh dapur penuh bau makanan anjing ini. Itu percobaanku. Lihat ini. Apa? Besok temani aku ke rumah sakit ya. Sudah 8 minggu. Kenapa tidak bilang padaku? Sekarang aku ingin memberimu sedikit masalah kecil. Mau? Baiklah. Kalau begitu perusahaan kita sekarang harus mengembangkan mesin penyiap susu. Lalu kabinet sterilisasi, lalu botol susu anti jatuh, biar aku catat baik-baik. Lebih baik belajar ganti popok dulu. Bagaimana menurutmu? Iya juga ya. Pasangan suami istri ini, sepertinya rumah kita akan jadi lab bayi. Suplemen ini impor dari luar negeri. Katanya setelah minum, bisa bikin lebih muda. Bu, lihat daftar komposisinya. Isinya cuma gula. Bedanya apa sama makan permen? Iya, Bu. Lihat, kadar aditifnya berlebihan. Ini tidak sehat kalau dimakan. Ini rekomendasi Pak Jo. Katanya aku akan lebih muda dan cantik, lebih bertenaga saat menari tango. Bu, bagaimana kalau lain waktu kami antar ibu periksa ke rumah sakit? Kata dokter lebih bisa dipercaya. Hei, bagaimana kalau perusahaan kita bikin suplemen khusus lansia untuk ibu dan teman-temannya? Bagus, kalian mau teliti apa? Namanya pil energi tari square dance. Bikin bertenaga dan sehat. Bisa nari 6 jam dengan kakek-kakek tanpa lelah. Aku juga mau. Aku juga kurang semangat kalau tari square dance. Aku juga mau makan. Kami semua suka pil energi tari square dance. Departemen PR bilang, netizen lagi bahas soal pemborosan kita. Soal pakai parfum bersihkan lantai dulu, dibahas lagi. Kalau gitu, kita lakukan ini saja. Kita jualan lewat siaran langsung. Kita jual pembersih lantai wangi, gimana? Siapa suruh dulu pakai parfum buat pel lantai? Waktu itu kan kamu suka banget. Iya kan? Lagi pula perusahaan kita sekarang dapat untung banyak. Sayang, jangan marah dong.
Kamu sekarang begini, pengen gue tendang kamu. Dulu disuruh tendang nggak mau. Sekarang nggak boleh tendang. Gue bapaknya anak. Gue nggak peduli, mau tendang ya tendang. Ya udah, tendang, tendang, tendang. Misi tersembunyi terpicu. Harap buat Shenlan secara sukarela bilang aku cinta kamu dalam setengah jam. Kalau gagal, host akan botak permanen. Hitungan mundur 29 menit 59 detik. Sayang, gue nanya sesuatu. Kamu harus jawab jujur. Kamu cinta gue nggak? Lah, kita udah nikah 2 tahun. Masa masih nanya hal nggak penting gini? Sayang, gue pengen dengar kamu bilang sendiri. Cuma 3 kata itu. Sayang, dengerin gue. Gue akhir-akhir ini nggak enak badan. Dahi gue, bagian sini, sakit banget. Kata dokter, asal kamu bilang 3 kata itu ke gue bakal sembuh. Tapi cek kesehatan baru minggu lalu. Dokter bilang kondisi kamu selalu baik, tidak ada masalah apa-apa. Apa bagusnya? Lihat dahi aku, jadi begini. Bisa baik, sayang. Aku cuma mau dengar kamu ucap 3 kata itu. Begitu dengar, aku langsung sembuh. Aku bersihin kaca untuk kamu. Bersihin kaca, bersihin kaca. Masih kekanak-kanakan begini. Malah mulai menari lagi. Aku memang kekanak-kanakan. Dan bukannya kamu bilang suka aku yang kekanak-kanakan, Aku paling kesal sama kamu yang begini. Paling kesal setiap bangun bisa lihat kamu. Paling kesal. Aku cinta kamu. hebat. Bersihin kaca, Liu Wei. bersihin.